Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Feni Rama di rumah? Semoga selalu dalam keadaan bahagia dan sehat walafiat. Hari ini saya bertemu bersama Habib Muhammad Syamil Alatas. Ada sahabat baru nih yang akan kita bincang untuk pertemuan hari ini, dan tentunya tidak jauh dari persoalan spiritual, story life atau perjalanan hidup dari sahabat kita siang ini. Penasaran kan siapa? Langsung aja saya perkenalkan untuk sahabat saya, sahabat Habib siang ini. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya untuk Ki Sukma memperkenalkan diri langsung dan beserta YouTube dan IG-nya. Oh iya, monggo silakan. Iya. Halo teman-teman semua, saya Ki Sukma Wijaya Al-Hikmah. Boleh di subscribe channel YouTube saya Sukma Wijaya Al-Hikmah, dan sama di IG saya juga Sukma Wijaya Al-Hikmah gitu. Jadi saya bikin kontennya tentang apa, kita ada komedi horor, ada tentang podcast story of life gitu ya. Habis itu juga ada story horor juga, pengalaman pribadi, sama tentang kita ngaji tentang ilmu alam-alam jin, kobilah jin gitu-gitu. Sama pengijasan yang mirip-mirip yang simpel. Oke. Berarti ini tertarik banget dong. Terkenal loh ini, terkenal. Sudah terkenal ini. Nanti sahabat-sahabat di rumah pasti sudah ada yang kenal. Oh, si Ki Sukma Wijaya Al-Hikmah nih. Nah, tentunya kalau kita melihat ini kan story of life-nya pasti bikin orang penasaran. Sampai Ki Sukma kok bisa sampai perjalanan sampai hari ini, tentunya ada sebuah putusan yang diambil, keputusan besar. Tentunya keputusan besar diambil sesuai dengan ujiannya. Nah, sahabat di rumah pasti pengen tahu gimana awal kisahnya Ki Sukma hingga sampai sekarang ini. Karena yang kami dengar Ki Sukma itu hijrah. Iya. Ya, silakan. Mualaf. Kalau cerita mualaf ini panjang ya. Tapi singkatnya aja ya. Awal mula kenapa mualaf. Jadi awal mula itu tuh memang saya belajar ilmu-ilmu goib gitu ya. Ilmu-ilmu goib, ya belajarlah ke sana ke sini, ke guru saya sana sini. Sampai akhirnya waktu itu saya sempat jebol juga, ya namanya juga anak muda ya. Anak muda, kita mengenal perempuan, jebol juga sampai akhirnya ada satu titik waktu itu saya lagi S2 di Cina. S2 di Cina itu saya tahun 2015 masuk, saya dapat pencerahan itu tahun 2016 saya 2015 saya ke Cina belajar 1,5 tahun bahasa, 2016 saya S2, 2016 akhir saya dapat pencerahan waktu itu. Jadi di dormitory saya itu kita kan kalau ngerokok di depan, nggak pernah di dalam kamar gitu ya. Di situ waktu itu saya lagi sendiri, teman-teman saya lagi kelas gitu kan, ada beberapa teman saya, ada orang Pakistan juga segala macam. Akhirnya saya lagi ngerokok sendiri itu sore-sore, tiba-tiba saya berpikir gitu, tiba-tiba muncul aja di otak ini, gue ini hidup dari mana dan harus ngapain dan habis itu mau kemana. Saya tiba-tiba berpikir begitu, saya ini dari mana, terus gue ini mau ngapain nih sekarang ini, dan gue tuh setelah after that gue mau kemana gitu. Pencarian kehidupan jati diri ya. Tiba-tiba munculnya di sore, jam 5 sore, saya ingat banget mau maghrib itu. Terus akhirnya ada teman saya orang Jepang kan datang, ya biasalah mau ngurut bareng gitu kan. Terus saya tiba-tiba nanya sama dia gitu, lu tau nggak kita ini hidup dari mana, mau ngapain dan mau kemana? Tapi jawaban dia tuh nggak bikin saya puas gitu. Jawabannya ya kita hidup ya dari rahim orang tua kita, terus kita sekarang harus kuliah yang benar, habis itu cari kerja, habis itu nikah, habis itu udah. Intinya gitu. Ngambang lah ya bahasa itu jawabannya. Pada umumnya gitu. Dan itu nggak klik di batin saya. Kayaknya enggak deh gitu. Terus saya tanya lagi sama teman saya orang Mesir, tanya lagi sama orang Kazakhstan, tanya lagi orang Thailand dan sebagainya. Jawabannya gitu-gitu aja gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba saya kepikiran, gue mau ngapain ya? Maksudnya saya nakal tuh udah kenyang lah gitu. Maaf kata dulu saya juga ngewit, ganja gitu kan. Terus ya jinah sana sini. Maksudnya sama cewek lokal mau internasional udah semua gitu. Udah bosan gitu kan. Terus gue mau ngapain lagi ya gitu. Akhirnya waktu itu nontonlah YouTube. Nonton YouTube kan banyak misteri-misteri itu kan. Akhirnya saya kepikiran, kayaknya gue pengen belajar spiritual lagi deh gitu. Tiba-tiba kepikiran begitu gitu kan. Tunggu, saya tak potong. Belajar spiritual lagi. Berarti basically
Sudah ada itu? Dulu pernah belajar. Dulu pernah belajar waktu SMA, berguru sana sini. Saya belajarnya aliran hikmah belajar, kejawen belajar, gitu kan, aliran kiri juga belajar pernah. Jadi memang perjalanannya itu begitu gitu. Itu sebelum hijrah. Sebelum masih Katolik, masih Nasrani itu ya. Dan itu saya udah buktiin tuh namanya Al-Fatihah, Bismillah. Saya masih Nasrani, saya udah ngapalin Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, Ayat Kursi. 2 kalimat syahadat saya wiritin. Ketika Nasrani masih Nasrani, dan saya udah terbukti gitu nyembuhin orang bisa, maksudnya ngeruqyah orang bisa dengan saya lagi posisinya Nasrani dengan bacaan Fatihah, Bismillah dan sebagainya. Tapi saya waktu itu belum mau masuk Islam karena ya ini mungkin teman-teman non Muslim yang ada ketertarikan di Islam merasakan hal yang sama pasti. Kita berpikir untuk keluarga. Pada waktu kita hijrah pindah agama, kesiannya bukan saya tapi keluarga yang nanti akan dihujat sama keluarga besar. Mereka dianggap, wah kamu nggak bisa ngurus anak, gitu. Takutnya begitu, gitu kan. Maka itu saya waktu itu galaunya parah banget gitu. Dan akhirnya udah saya jebol, kenal perempuan dan sebagainya. Pas S2 itu, saya tiba-tiba muncul lagi spiritual itu. Akhirnya saya pulang ke Indonesia waktu lagi liburan. Saya ketemu buyut saya. Korinnya buyut saya namanya Poyang Bujanggerai dari Bengkulu Utara. Dulu saya juga belajar sama beliau, banyak amalan-amalan dikasih dari beliau. Saya buyut Gofar Al-Bogori, almarhum buyut Gofar Al-Bogori, saya juga banyak belajar dari beliau. Akhirnya saya juga belajarnya itu dari perantaranya Yai Ahmad Suhaili Mamat, kita manggilnya Yai Mamat. Nah pas waktu saya pulang, saya ketemu Yai kan, Yai Mamat, Yai kabar? Mana aja lo gitu, 7 tahun lo ngilang katanya, semenjak jebol katanya. Yes, namanya jebol kan kita nggak berani ya, gitu kan, ketemu sesepuh itu lagi kan, takutnya dimarahin kan, ditabok saya UGD Pak saya, ditabok mereka mah. Soalnya pernah Bujanggerai pernah marah waktu itu, waktu saya SMA itu kan, saya Nasrani kan nggak tahu ya, namanya ilmu Islam saya makan babi gitu, makan B2 gitu kan, terus ilmunya luntur, terus saya komplain kok tiba-tiba nggak ngerasa gitu kan, efek pengasihannya kok berkurang gitu atau nggak terasa. Pas nyamber itu ibaratnya kayak dia tuh nyamber kan duduk begini kan, kakinya dihentakin biar gitu kan. Itu ada korek api kira-kira mungkin dari sini ke pintu lah, mungkin ada sekitar 2 meter gitu ya. Dengan tating kaki itu gedung bergetar, sama itu langsung korek api itu langsung ini bocor, terus gitu. Pas dia masuk marah begitu, saya ngeri juga nih, saya digaplok IGD langsung. Saya bilang, udah mampus pasti. Serem juga kan. Ya, apalagi orang-orang Sumatera kalau marah tahu sendiri dia, gitu. Nah semenjak jebol itu saya nggak berani menghadap, nggak berani minta maaf gitu. Akhirnya waktu itu saya memberanikan menghadap, saya mau belajar lagi. Saya bilang, oke, yaudah ketemu sama almarhum sama Poyang Bujanggerai sama Buyut Gofar. Pas masuk ordennya. Itu udah sinis tuh, Bib, udah sinis, sudah ketus ngomongnya. Ngapain lagi kamu? Digituin saya. Terus itu saya merendah gitu kan, saya minta maaf, dulu saya hilap segala macam, saya pengen belajar lagi gitu kan. Terus ya mungkin karena buyut sendiri ya, jadi akhirnya dia ngerendah juga akhirnya. Ya sudah katanya. Cuman kamu saya baiat, berani nggak katanya? Baiatnya apa katanya? Kalau kamu sampai makan B2 lagi, minum alkohol lagi, jinah lagi, kamu saya bikin gila katanya. Mikir saya mbak, mikir saya, waduh bikin gila, saya bilang. Iya bikin gila katanya. Langsung ditutup. Sama ilmu-ilmu gitu sendiri ya? Nanti tak bikin gila katanya. Merinding aku. Terus diem saya tuh, si Poyang ngomong, yaudah kamu mikir aja dulu katanya. Kamu mikir dulu katanya. Sebulan saya mikir gitu. Mikir saya kan. Tapi sambil mikir itu pas-pasin dulu. Tetap ya. Nah tabiat ya, saya kan laki-laki ya. Pas-pasin dulu gitu. Terus saya ngomong sama, iya saya mah nggak munafik, ngomong apa adanya emang saya begini. Gitu. Dan saya waktu itu ngomong sama pacar saya waktu itu kan, dia nggak bisa terima pacar saya waktu itu. Karena saya ngomong kita bisa pacaran, tapi kita nggak bisa gini lagi, nggak bisa begini lagi gitu. Terus dia ngomong, wah nggak ngapain kalau gitu pacaran katanya, gitu kan? Iya. Nanti kita nikah aja gitu. Enggak lah katanya, kalau mendingan dia sama yang lain, kalau cuman jalan ngobrol doang mah ngapain sama pacar, dia bilang gitu. Gue sama teman kayak bisa dia. Udah putus. Wah. Udah putus, akhirnya pengorbanan satu udah hilang. Pengorbanan hilang. Dah akhirnya saya yakinkan, oke, saya siap, dia bilang. Oke, dibaiat. Baiat salaman seperti sumpah. Wallahi taullahi billahi. Saya namanya si Anu bin Anu,
saya akan berjanji pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saya akan berjanji di jalan Allah dan tidak akan melakukan maksiat lagi, makan B2 lagi dan minum yang alkohol lagi. Dengan disengaja gitu. Tapi kalau nggak sengaja kan nggak tahu ya. Iya, Kata-kata dengan disengaja. Oke, siap. Dah. Akhirnya saya dibacain lagi kepala saya terus saya tuh pusing tuh. Kayak diputer-puter gitu. Puter-puter habis itu suruh wirid lagi, suruh tirakat semua. Amal-amal yang dulu pernah diijazahkan ke saya suruh tirakat ulang semua. Sama disuruh kunciannya bismillahirrahmanirrahim 10.000 kali sambil puasa mutih 3 hari. Jadi satu malam 10.000. Di-upgrade ya? Di-upgrade semua langsung. Wah, itu saya wiridnya sampai kaki mau copot tuh 10.000 tuh. Oh, udah bersilah 10.000 bos. 6 jam itu. Wah, sampai diri dengkul ketek-ketek. Iya, udah gemeter tuh. Nah, cuman perjuangan kan. Akhirnya saya mau membuktikan kalau emang benar saya benar niatnya benar gitu. Nah, akhirnya pelan-pelan lah, habis tirakat ilmu A, habis itu lanjut tirakat B, tirakat C, tirakat D, terus jadi puasa terus gitu kan. Sampai waktunya saya balik ke Cina untuk melanjutin kerjaan tesis. Tesis sudah semester akhir. Nah, pada waktu semester akhir itu saya disuruh sama Yai, disuruh puasa. Disuruh puasa 100 hari tapi puasa bilaruh. Dan ada amalan disuruh amalin Al-Fatihah 100 kali sama Asmasir waktu itu. Maaf, tak potong. Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu puasa bilaruh itu puasa apa? Vegetarian gampangnya. Oh, oke. VG. Jadi kita nggak makan telur, ya nggak makan telur, nggak makan daging, makan yang pokoknya yang bernyawa. Yang bernyawa. Yang berdarah. Yang berdarah. Oke. Jadi cuma PG lah kita ngomong PG vegetarian. Oke. Nah, akhirnya ya saya bilang ya nggak masalah. Kebetulan juga kan di Cina kan semua restoran rata-rata ada B2-nya. Dan saya kalau mau beli makan yang halal tuh mahal. Ada sih, cuman mahal gitu. Jadi hitung-hitung hemat-hemat lah gitu. Jadi saya belinya beli sayur masak sendiri gitu kan. 100 hari saya amalin setiap malam. Dan kebetulan memang waktu itu masuk bulan puasa. Jadi secara tidak sadar saya itu tuh puasa bilaruh di bulan puasa. Sebenarnya waktu itu. Jadi, nah pada waktu saya bulan puasa itu kan saya wirid terus tuh. Saya nurut tuh apa kata guru ya, saya disuruh wirid 100 kali Al-Fatihah, suruh wirid Asmasir, gitu aja. Gitu. Sampai akhirnya di hari ke berapa ya? 5 bulan, 4 bulan saya lupa gitu. Saya mimpi. Mimpi ini pertama kali mimpi. Saya kan awalnya nggak ngerti tawasulan. Saya waktu itu cuma tahu kusoi ila hadrati Yai Muhammad aja. Saya nggak tawasul ke Nabi Muhammad, nggak tahu siapa enggak gitu, ke guru aja. Saya juga nggak ngerti apa itu tawasul awalnya, cuma tahu wirid aja gitu. Habis itu saya mimpi pertama kali dikatakan ada orang tua, kakek-kakek pakai sorban di mimpi itu datang terus memperkenalkan diri, ngomong saya Sunan Muria. Kalau pulang mampir, kata-kata gitu doang. Bangun saya. Hari kedua mimpi lagi, orang tua lagi, cuma Sunan siapa sampai akhirnya terakhir tuh 9 hari berturut-turut dia ngomong akunya saya Sunan Kalijaga. Kalau pulang mampir, semua kata-katanya 9 hari sama gitu aja pesannya. Nah, yang Sunan Kalijaga saya paling ingat. Waktu itu saya posisinya kayak anak kecil, anak sekitar umur 3-4 SD lah gitu ya. Saya lagi main, saya kencing, habis itu saya mau keluar, ada bapak-bapak nanya, kamu nih muridnya siapa sih katanya. Terus saya jawab, saya muridnya Muhammad Arifin. Nggak tahu Muhammad Arifin itu siapa gitu. Habis itu saya keluar, ada Sunan Kalijaga yang kumisnya kayak Pak Raden, habis itu matanya warna coklat, mata warna coklat, dia buat tasbih warna hitam, terus bajunya garis-garis coklat, dia pakai belangkon. Nah, dia lagi berdiri tuh, sebelah kirinya itu ada seperti nyai lah gitu ya, pakai baju hijau, kemben hijau, pakai mahkotanya warna emas, terus dia duduk di kursi yang mahal itu loh, yang kursi siskakol gitu, yang kursi yang orang kaya itulah pokoknya gitu kan. Terus saya lihat begini, kan dia agak tinggi, saya kayak anak-anak SD gitu. Dia senyum lihat saya bilang kalau pulang mampir ya katanya. Ya, terus saya bangun. Di situ saya telepon, Yai, aneh mimpi gini gitu. Terus Yai bilang, oh itu mah lu suruh ziarah katanya, kalau udah pulang nanti ziarah katanya ke makam Sunan Wali. Keliling dong Jawa, dia bilang. Terus dia bilang, oh enggak, ke Pamijahan aja bisa katanya. Oh, di Pamijahan jadi ya? dirangkum di Pamijahan gitu kan, Pamijahan Garut ya, Tasik situ. Oh iya dah, udah lu sekolah yang benar aja, habis itu pulang ya, oke. Nah terus saya lanjut kan, wirid puasa lanjut. After that saya mimpi lagi di hari ke mungkin 70-an sekitar itulah, sudah mau selesai gitu. Saya mimpi, nah ini awal mula saya bisa masuk Islam. Jadi waktu itu saya lagi, kalau kita mau mimpinya tuh gini, waktu itu kan kita kalau misalkan lagi di bandara mau ke luar negeri itu kan lewat imigrasi. Saya lagi ngantri.
Suasananya seperti airport Guangzhou, Cina. Saya ingat banget, kalau Guangzhou, Cina itu tuh ngantrinya panjang, Mbak. Karena kan dari berbagai negara kan masuknya, jadi dia crowded, padat. Di situ saya lagi sama seperti kru tour, nggak tahu siapa gitu, tapi saya ngerasa dekat gitu sama mereka, manggilnya bro, sis, tapi saya nggak tahu namanya siapa gitu. Sampai akhirnya dapatlah giliran saya ngasih paspor, kartu kuning segala macam kan ke petugas imigrasinya itu. Dia ambil paspor saya, kartu kuning segala macam, dia bilang, "Dek, ini berkasnya bermasalah," katanya. "Coba kamu ke arah sana, itu nanti ada yang bisa bantuin ngurusin berkas kamu," katanya. Ya udah, saya ambil lagi, saya ke satu ruangan, ya kan, satu ruangan. Habis itu saya manggil mas, ya mas, ini katanya berkas saya bermasalah gitu. Dia cek, "Oh, coba mana sini?" Mas saya masuk, habis dia lihat, "Oh, ini emang nggak masalah deh, bagus gitu. Coba kamu ke sana ya, ke tempat itu lagi, kamu cari namanya Pak Muhammadin. Nah, dia bisa bantuin kamu masuk," katanya. "Oh gitu ya, oh iya dah." Saya pergi lagi tuh ke tempat imigrasi, saya cari tuh, biasanya kan ada nama-namanya tuh di apa counter-counter imigrasi. Pak Muhammadin itu nggak ada gitu kan. Saya lihat kok nggak ada. Akhirnya ada bapak-bapak agak tinggi besar, cuma saya nggak bisa lihat mukanya, kayak siluet gitu, kayak cahaya doang gitu. Terus ada TNI AU nyamperin saya nih, pakai baju TNI warna biru langit. "Coba sini," katanya, "coba itu kamu udah tunggu Pak Muhammadin," katanya. "Oh yaudah," gitu. Kan ikut kan. Saya lihat begini, cuman nggak bisa lihat, jadi kayak silo-silo gini ya, lirik-lirik gitu kan. Terus aneh kasih, dia Pak Muhammad tuh minta, "Mana berkasnya?" "Ini saya kasih gini." Terus aneh agak nyelam nih, "Bawa Pak Muhammadin," gitu. "Bawa Pak Muhammadin," "Iya," katanya. Dia lihat, "Jadi sini masuk," gitu. Akhirnya saya dipalanya diginiin, dia masuk gitu. Kan saya bawa ke tas saya kan, terus ke ruang gate 1, gate 2, gate 3. Saya mikir, kok orang tua saya nggak ada, orang tua saya nggak ada, kakak saya nggak ada gitu. Sendiri lah ya. Akhirnya saya sendiri, teman-teman saya juga nggak ada tadi. Waduh, mana nih? Dah, akhirnya saya keluar lagi tuh nyari orang tua saya, kakak saya, keliling-keliling bandara tuh. Tuh luas banget bandaranya, benar-benar kayak bandara Guangzhou deh, saya ingat banget. Itu banyak gedung pilar-pilar putih juga. Akhirnya sampailah saya di depan, tepat di depan yang pintu masuk gerbang utama. Saya lihat orang tua saya sama kakak saya di seberang. Dan itu mereka itu ada api unggun yang tinggi banget ya. Itu kira-kira tingginya mungkin sekitar, adalah kali sekitar ruko, tinggi ruko 2 lantai, 3 lantai. Pokoknya api unggunnya tinggi banget. Dan itu saya samperin, ternyata ibu saya dan kakak saya dan banyak orang yang lain lagi kayak, maaf nih, kayak nari-nari Bali gitu loh. Oke. Apa itu namanya, saya lupa tuh namanya, tari apa gitu. Tapi yang ada apinya atau api unggun tengah. Pas saya lihat ke atas, ada muka kayak muka iblis. Jadi mukanya warna merah, sambil ketawa, jenggotnya seperti jenggot kambing, terus tanduknya spiral begini ke depan. Ketawa melotot gitu, tawa ya. Terus saya kan cuek ya, ya udah bodo amat gitu kan. Saya manggil nyokap aneh, bokap aneh, sama Cece, "Ceh, Mah, Pak, ini udah mau berangkat, udah mau boarding, ayo." Mereka nggak mau. Dan posisi mereka tuh nggak pakai baju, mereka tuh pakai kayak koteka gitu loh, kayak orang Papua gitu. Seperti ya cuman ketutup ininya aja. Yang tertentu lah ya. Iya gitu. Mereka nggak mau. Akhirnya, waduh gimana nih? Akhirnya saya duduk di trotoar, nungguin mereka. Duh gimana nih? Udah mau boarding lagi, saya bilang. Bangun saya. Akhirnya hari kedua mimpi sama persis, nggak kurang nggak lebih. Kayak gitu juga mimpinya? Gitu juga. Hari ketiga sama persis kayak gitu lagi. Mimpinya. Continue tapi iya, tapi ngulang aja gitu, pengulangan ya? gitu, 3 hari berturut-turut. Ini aneh nih saya bilang nih, ada yang nggak beres nih saya bilang. Saya telepon Yai, saya aneh mimpi gini, yang jelasin kan. Yaudah, gue istiqoroh dulu ya, katanya, gue irit dulu, nanti gue besok kabarin lo katanya. Nah, besok akhirnya dia kabar Yai, kabarin. Ini menurut penafsiran Yai ya. Jadi gini, penafsiran Yai itu begini. Pada waktu aneh lagi mau ngantri imigrasi, itu banyak orang-orang yang ente seperti dekat tapi tidak kenal. Itu kadang-kadang keilmuan ente. Ente tidak melihat mereka secara langsung, tapi batinnya dekat. Gitu. Pada waktu ente mau masuk imigrasi, itu mau masuk akhirat namanya. Masya Allah. Nah, itu berkas-berkas lu itu amal-amal ibadah lu tuh, dari wiridan ente, dari senyum ente, sedekah ente gitu ya, dari jikir-jikiran ente gitu, walaupun ente nggak sholat gitu ya. Nah, itu amal-amal ibadah ente. Cuma ditolak, nggak boleh masuk. Kenapa? Karena ente belum bersyahadat.
tertolak. Makanya lu disuruh ngurus berkas, makanya lu disuruh cari Pak Muhammadin. Muhammad artinya Nabi Muhammad, din itu adalah agama dari Muhammad. Baru dapat privilege buat masuk ya katanya. Allah, aku merinding loh. Privilege katanya. Katanya kalau itu bukan privilege, baru bisa dibantu sama Nabi Muhammad masuk katanya. Selama lu belum bersyahadat, lu belum boleh masuk katanya. Jadi amal ibadah lu tuh ditolak gitu, walaupun udah bagus amal ibadah. Cuman kan tipe aneh itu walaupun nurut sama guru ya, tapi aneh tipenya orang yang tidak menelan bulat-bulat sebuah ajaran gitu, sebuah pendapat. Aneh berpikir lagi, masa iya sih gitu kan. Aneh berpikir lagi. Waktu itu akhirnya waktu malam proses tirakat kan wirid-wirid itu kan kita berdoa kan. Aneh berdoa sama Allah. Aneh bilang waktu itu bukan Allah, aneh masih manggil Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, yang bilang kalau memang Engkau memberikan aku petunjuk melalui mimpi itu betul, maka yakinkan aku bilang. Yakinkan aku. Bagaimanapun cara yakinkan aku bilang. Dah, wirid biasa kan. Nah, dulu pas siang lagi nggak ada kelas kan, namanya tesis nggak ada kelas lagi kan. Ya, betul. Ya kan, saya siang daripada nggak ngapa-ngapain, makan juga nggak bisa, saya nonton YouTube. Dulu itu hobi saya itu nonton Ini Talk Show. Talk show, Deddy Corbuzier, pokoknya yang komedi-komedi lah. Nggak ada urusan sama sekali yang namanya mistis, nggak ada urusan sekali yang namanya agama. Tiba-tiba di beranda YouTube keluarlah Dr. Zakir Naik, Yusuf Estate, gitu kan. Dia menjelaskan tentang Injil, menjelaskan tentang Islam dan sebagainya. Tiba-tiba saya buka, Dr. Zakir Naik pernah mengeluarkan fatwa, mengatakan bahwasanya dalam kitab Injil Yohanes bab 13, Yesus pernah berkata bahwasanya masih banyak yang harus aku katakan kepada kalian, tetapi kalian tidak sanggup menerimanya. Namun aku harus pergi. Nanti setelah aku pergi akan datang roh kebenaran yang mana dia akan menginsafkan seluruh dunia. Namun aku harus pergi baru dia bisa datang. Dan dia datang atas aku yang perintahkan, katanya gitu. Aneh mikir, ini siapa roh kebenaran yang bilang kan? Ini kan kiasan nih roh kebenaran. Cari nih di Injil Yohanes 13. Benar. Dia mengatakan kepada murid-muridnya begitu, masih banyak harus katakan kepada kalian, ajarkan kepada kalian, tapi kalian tidak sanggup menerimanya. Nanti akan datang sebuah roh kebenaran yang akan mengisahkan seluruh dunia, dan dia datang atas perintahku, dan aku harus pergi supaya dia bisa datang. Mikir saya. Akhirnya saya ingat cerita Yesus dulu, waktu Yesus mengklaim dirinya adalah Mesias. Waktu itu syariatnya Taurat dan Nabi Musa. Yaitu pembaca kitab Taurat yang ahli gitu, Yesus itu kan. Pada saat dia pulang ke Bethlehem atau Nazaret gitu, pada waktu Minggu Palma, Yesus pernah membaca Taurat. Dan di situ Taurat dikatakan bahwasanya akan datang seorang Mesias yang akan menyelamatkan Bani Israel. Dan Yesus mengatakan, dan aku menggenapi ayat ini. Geger kan waktu itu. Satu pengikut-pengikut Musa semua geger. Siapa lu ngaku-ngaku Mesias gitu kan. Itu saya ingat cerita film Yesus itu, saya udah di luar kepala gitu. Siapa lu ngaku Mesias gitu kan, semua ribut. Sampai akhirnya Yesus pernah berkata, kalau emang kalian benar-benar pengikut Nabi Musa, kalian pasti mengenal aku, katanya. Aneh mikir, kalau gitu, ini nyambungin gitu ya, kalau gitu jangan-jangan Nasrani ini mengulangi kesalahan yang sama yang dia dilakukan sama bangsa Yahudi. Nasrani, Jewish. Ya, yang ditakutkan itu. Jadi bangsa Yahudi kan sampai sekarang tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Betul. Dan begitu juga kita Nasrani. Sebenarnya Nasrani tidak mengakui Muhammad sebagai Nabi. Kita mengakui dia sebagai tokoh. Hanya tokoh saja. Sama seperti kita mengakui dia seperti Soekarno, seperti Pangeran Diponegoro, seperti itu aja gitu. Mikir, apa jangan-jangan yang dimaksud Nabi Muhammad ya? Mikir nih mulai cari tahu. Akhirnya udah Anda cari tahu, YouTube semua, akhirnya Anda yakin, kayaknya iya deh, Anda bilang, oke, udah mulai yakin, dan Anda cerita sama Yai gitu kan. Akhirnya Anda terakhir tuh udah mau lulus tuh, udah mau kasih tesis tuh, Anda ke tes Allah,
aneh tes Allah, aneh bilang. Ya Allah, aneh bilang, kan kita mau kumpul tesis tuh, kita udah sidang ya, udah sidang. Biasanya kan kalau udah selesai sidang tuh, guru-guru suka ribet tuh, Mbak, gitu. Revisi-revisinya suka dipersulit gitu kan. Saya lihat, saya kan masuk di grup kan, grup anak-anak foreigner sama grup anak-anak lokal, anak Cina lokal. Saya lihat banyak yang ngomel di grup, wah itu Lause, itu guru yang di kantor tuh bikin ribet aja, ini kita salah semua, disuruh revisi ulang. Mampus saya pikir kan, mana mandarin gue ngajak-ngajak amat lagi. Pasti gue revisi nih, gue bilang nih. Wah udah tuh, nah, dia bilang, ya Allah, kalau emang ente nyata, nih bilang, ya Allah kalau emang lu nyata, dan Islam itu nyata, dan yang memberikan gue hidayah mimpi itu, gue bilang, bantu aneh, dia bilang. Aneh cuma baca, waktu itu aneh udah nggak baca doa-doa Katolik lagi gitu. Aneh sepanjang jalan itu hanya membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, manazir. Sepanjang jalan tuh, padahal nggak wudhu tuh, nggak wudhu udah. Pede aja udah bawa kan. Hasbunallah wa ni'mal wakil dan hati, nyampe kantor, tetap gitu. Oh ya silakan. Aneh kasih kan, bener ditolak kan. Oh ini formatnya salah, formatnya salah. Waduh, udah stres saya kan, gimana nih? Karena di kantor ada 2 guru. Satunya yang agak ribet, agak gemuk, satunya yang kurus, yang mungkin agak baik sama saya. Akhirnya yang kurus itu ngomong, mana coba sini lihat katanya, tesis saya. Lihat, coba mana itu, USB kamu mana katanya. Saya kasih USB saya tuh, pakai masukin komputernya. Akhirnya, ini keajaiban, sumpah ini keajaiban. Dia yang nyelesain, format saya. Masya Allah. Jadi saya duduk di sampingnya, itu Lause, itu guru, ini mestinya gini ya, tapi dia ngerjain. Masya Allah. Ini gini ya, kayak ini dia perbaiki. Gerakin ya dia. Dia mestinya kan saya dong. Betul. Ya kan, misal adabnya kan saya, mestinya tesis itu dibalikin ke saya balikin ke dormitory, saya kerjain, besok kumpul. Betul. Gitu. Dia kerjain di situ, sampai akhirnya murid-murid lokal itu datang, liatin saya gitu. Ini lo nyogok pakai apa gitu kan? Mereka gitu, iya kan? Ada sampai nggak enak gitu loh, karena ya memang kan kita cowok di S2 itu cowok sedikit, tiba-tiba aneh cowok sendiri dan dibantu lagi sama Lause sama guru itu. Dan akhirnya mereka sudah selesai semua, kumpul jam makan siang. Selesai juga tuh Lause itu ngerjain format saya kan, di save, kamu print, sudah selesai kamu kumpul. Wow. Jadi pertama kali yang ngumpul tesis itu saya. Pertama kali, dan itu yang memperbaiki itu bukan saya lagi, guru kantor. Ya Allah. Gara-gara berkah hasbunallah. Hasbunallah, nyogoknya pakai hasbunallah ya? Iya, nyogoknya pakai hasbunallah wakil. Dan saya print, buru-buru saya print, habis itu jam 2-an, kantor buka jam 2 saya balikin. Tesisnya udah diterima, nggak ada masalah lagi. Semua teman-teman saya ribut tuh di grup tuh. Di grup ya? Saya buka, itu quotes yang nama Mandarin saya. Itu quotes nyogok pakai apa tuh? Langsung wah, rame deh ya. Rame kan, nanti diem aja, gak ada muncul kan. Udah diem aja kan. Akhirnya ya sudah, akhirnya lulus segala macam. Aneh pulang ke Indonesia, aneh bilang udah siap untuk syahadat, siap. Cuman belum ngomong sama orang tua tuh. Oh belum ya. Belum ya, kalau dia ngomong ya nggak akan dikasih lah. Ya kan, akhirnya kita ke Mualaf Center, Islamic Center, malam-malam. Nah, pas di Islamic Center, kita cari kantornya. Ini mau ada yang mau syahadat katanya. Diribetin saya, Bib. Ya Allah. Diribetin gini. Oh, kalau mau syahadat, mau mualaf, kamu harus siapin akte, fotokopi KTP, persetujuan orang tua. Banyak banget deh. Terus guru saya bilang, lu ya, kata, terus ada biaya 1 juta. Terus Yai ngomong, lu ya orang mau masuk Islamnya udah bagus, lu ribetin katanya. Udah cabut, Yai kan. Yai cabut. Habis itu katanya, udah nanti gua kontak ini aja, Ustadz aja di kampung kita katanya. Udah siap, udah ditelepon tuh sama itu, ada mau syahadat nih. Cuman kalau sama Ustadz kan nggak ada sertifikat, jadi di bawah tangan gitu, ibaratnya kayak sirih lah, nikah sirih gitu. Paling hanya tulisan tangan aja. Cuman persetujuan tanda tangan aja, nggak ada sertifikat dari Islamic Center. Akhirnya dia majelis dulu, pengajian dulu sampai malam tuh sampai jam 11:30-an. Akhirnya Ustadz itu sudah ngobrol-ngobrol sebentar. Akhirnya jam 12:30 atau jam 1 lah sekitar itu mulai syahadat di ruang tertutup, di masjid tertutup. Jadi masjidnya itu pintu kacanya itu kaca mati, jadi nggak bisa dibuka. Gitu, dan itu nggak ada kipas angin, nggak ada AC gitu kan, ruang tertutup. Akhirnya kita pertama tawasulan gitu kan, sholawatan. Habis itu saya tiba-tiba disuruh ke tengah. Pasti ke tengah, dia nanya, Mas Vincent, siap? Katanya, siap, insya Allah. Katanya, udah, gak nyesel ya? Iya, jadi Islam tuh susah loh katanya. Dia bilang gitu. Iya. Dah, saya salaman teman dia. Ikutin kata-kata saya, syahadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu kan, aku bersaksi gini-gini.
Pada saat saya begitu, semua merinding. Saya pun merinding waktu itu. Waktu syahadat saya merinding. Dan anehnya, di dalam ruangan itu seperti ada angin. Seperti ada angin gitu. Sejuk. Dingin. Jadi, tapi kayak kelihatannya dari mana? Karena kan ada hordeng ya. Hordeng itu seperti ada angin yang ngembus keluar. Oh, siap. Iya. Kan logika saya main dong. Ini angin dari mana gitu. Sedangkan ke jendela nggak ada yang dibuka, pintu kita tutup, nggak ada AC, nggak ada kipas angin. Ini angin dari mana? Dan semua merinding. Yai pun merinding waktu itu, Ustadz itu juga merinding, dan saksi-saksi juga merinding gitu kan. Waktu itu saya nangis, tiba-tiba nangis aja, nggak ada rasa gimana, nggak tahu nangisnya kenapa, nangis aja gitu. Iya, nangis tiba-tiba di sini sedih, nangis aja gitu. Saya juga merinding, habis saya merem sedikit, seperti saya diputar-putar, gitu saya melek kan, takut saya lepas bablas gitu kan. Dah akhirnya kita pulang, saya nginep di tempat Yai waktu itu. Dan nginep tempat Yai, saya tidur, saya mimpi lagi. Mimpi ada kakek-kakek ngajakin saya ngobrol. Kakek pakai kayak orang Arab gitulah, tapi ngobrolnya nggak penting-penting gitu, kayak misalkan gimana di Cina gitu kan, kamu bisa ngajar bahasa Mandarin loh gitu. Yang nggak penting lah gitu. Tiba-tiba dia suruh nunjuk ke langit. Tuh, lihat tuh, di atas tuh ada apa tuh. Kan namanya baru mualaf kan ya, walaupun aneh dulu belajar ayat-ayat begitu, tapi aneh nggak belajar Iqra, nggak bisa baca Arab gitu. Tiba-tiba langit itu awannya berubah kayak tulisan Arab. Cuman aneh kan dulu nggak bisa baca Arab, tapi tiba-tiba aneh baca Alhamdulillahirabbil alamin Al-Fatihah. Terus aneh bilang apa namanya, kayak itu mah Al-Fatihah. Pas lihat ke samping orangnya nggak ada, hilang. Terus loh kemana? Terus aneh lihat ke bawah, kita ternyata jalan di atas air. Pas saya lihat, udah saya terus saya nyebur kayak kepleset gitu, nyebur gitu langsung karena sadar nyebur gitu, kayak masuk ke dalam air. Terus saya bangun. Semenjak itulah saya jadi mualaf. Nah, pertama kali saya mau Jumatan kan, dari Jumat ibu pulang ke rumah kan, makan siang, diajakin makan siang, bisa nah makan siang gitu kan. Tiba-tiba sudah pakai peci, pakai sarung gitu kan. Terus mana kau kan kita orang Palembang kan, mana kau? Masjid Jumatan. Wah, di situ nyokap aneh. Yang tadi tutup makanan itu, meja makanan itu banting sama dia. Dar. Coba ikut mama sini katanya. Mampus gue bilang. Aduh. Kasus lagi nih gue bilang nih. Dah. Mau nyetir kan, mama nyetir katanya mau sekali ke kantor katanya. Mama jangan antar kamu katanya. Masjid depan komplek. Kan rumah kita di Lampung. Jadi ceramain tuh saya di dalam mobil tuh. Abis tuh saya bilang tuh. Kamu katanya masuk Islam nggak ngomong-ngomong, kamu ini nanti akan beda dengan kita. Kamu tuh udah bertobat lah, udah stop lah gitu-gitu, ilmu gitu. Panjang deh pokoknya urusannya kan. Diem aja saya kan, ya diem. Pas Jumatan nggak enak, saya kan burung aja saya gitu. Nah akhirnya mungkin mama saya bilang ke bokap, ke papa. Saya pulang Jumatan, udah ditungguin aneh di rumah sama bokap. Udah mau disidang. Sidang, deh. Ya, menjaga sore kan. Allah. Itu pertama kali aneh lihat bokap aneh nangis. Karena ngeliat aneh masuk Islam, bokap aneh nangis. Dia merasa, papa gagal didik kamu katanya. Kamu jauh-jauh sekolah, kuliah di Cina, waktu itu sudah bikin bangga keluarga, dapat beasiswa, bisa bahasa Mandarin, S2. Pulang-pulang jadi Islam, apa kamu nih maunya apa? Udah belajar di Cina. Udah belajar di Cina, kok pulang-pulang malah jadi Islam. Orang dari Cina mah pulang-pulang jadi penerjemah, ekspor impor, apa kayak membanggakan keluarga gitu. Ini pulang-pulang jadi Islam katanya, malah ilmu-ilmu. Pasti katanya. Kalau pergi ke Timur Tengah ya? Iya, kalau itu baru iya, masa ada korelasinya? Ada korelasinya. Cina sama Islam gak ada korelasinya gitu. Gak ada sama sekali. Terus, ya aneh diem aja kan. Print lah, stop lagi gitu itu apa tongkat apa keris, udahlah papa buang nanti semua itu kan, marah besar itu kan, aneh nangis. Dah aneh kan waktu itu diajarin sama Yai juga, kalau kita kan sama orang tua itu kan nggak boleh ya, karena itu juga sudah melawan gitu kan. Aneh diem aja, aneh bilang papa mau istirahat dulu, kalau nggak besok aku mau ke Jakarta aja, aku bilang aku mau interview kerja, padahal mah nggak ada interview kerja. Nah, aneh tinggal aja tuh, udah ngomel-ngomel, tinggalnya naik ke atas gitu. Nah, pas naik ke atas itu, aneh udah ambil koper. Aneh cuman bawa yang bisa aneh bawa, baju, kolor, celana, baju kerja, pokoknya baju bagus segala macam. Barang-barang aneh tinggal tuh, kayak pusaka-pusaka nggak bisa bawa kan, gimana caranya. Nah, besok pagi-pagi, nyokap aneh malah masih ke kamar tuh. Nah, dia masih nasihatin sampai nangis, nyokap aneh, udahlah kamu balik lagi aja lah, udahlah jangan bikin masalah, jangan bikin malu keluarga, masih nasihatin.
Terus aneh alasan, ya mah mau tidur dulu ngantuk aku ituin. Dah, besok pagi-pagi saya jam 6 pagi habis selesai sholat subuh, saya langsung naik Grab, saya ke terminal. Saya beli tiket Damri. Detik itu juga saya cari tiket sedapatnya. Dapat tiket ke Jakarta. Di situ itu pun saya nggak ngomong-ngomong tuh sama orang tua tuh. Sampai nyokap telepon kan. Kamu kemana katanya? Aku ke Jakarta. Aku bilang mau cari kerja, interview. Aku bilang untuk bukannya kita kurang aja, tapi saya menghindari percekcokan gitu. Jadi kayaknya harus pisah dulu deh kayaknya. Gitu sampai ke Jakarta saya telepon teman saya tuh Tono. Ton, nanti lu pulang kerja jam berapa? Jam 5. Dia jemput gue di Gambir. Hah? Serius lu? Kaget kan dia? Serius lu? Iya katanya. Terus kalian cari kosan. Ah gila lu katanya. Mendarat gini mana bisa katanya. Udah sebisa dapetnya aja lah aku bilang. Ya dah. Beneran dia jemput saya kan naik motor tuh. Udah naik motor bawa koper coba. Karena duit tabungan saya itu cuma 8 juta. Duit tabungan saya belum dapat kerja, Sukma Wijaya belum ada, ya kan? Saya benar-benar nggak ada penghasilan, nol gitu. Tapi hebat loh. Akhirnya kita cari-cari tuh ke Kayu Putih, ke Cepaka Mas. Oh, daerah situ timur. Karena teman saya tinggal dari situ. Oke. Sampai akhirnya nggak ada yang cocok sama saya kan, karena kotor apa gimana gitu. Akhirnya dia coba ke Mangga Besar ya gitu kan. Ya biasa mantan anak nakal tahu lah Mangga Besar mah. Dapat main kita dulu. Alumni ya. Tahu jadi banyak kosan di situ tahu. Dasar. Iya, mesti kita ke Mangga Besar dapatlah akhirnya satu kosan harganya 2 juta. Udah sama cuci, udah sama listrik, sudah sama air. Murah dong, saya bilang. Oke, kamar mandi dalam lagi ada air panas. Wah, murah itu. Oke, saya bilang. Terus saya bilang, ada kamar ujung nggak? Saya bilang, ada yang ada jendelanya. Oh, ada di ujung katanya. Karena jarang ada yang mau di sana. Karena jendela itu luarnya serem, ada pohon gede. Ada pohon gede kebon. Jadi jarang ada yang mau nempatin kamar itu karena memang agak angker katanya serem. Udah gua aja ambil. Udah aneh sana bayar. Saya tinggal 6 juta dong. Nah, beres-beres segala macam. Aneh belum dapat panggilan sama sekali kerja. Selama udah sehari 2 hari gitu kan. Hari ketiga, aneh kan tiap malam masih tetap wirid. Wirid, sholat gitu kan. Sholat tobat, sholat hajat, wirid, sholat tobat, sholat hajat, wirid setiap hari gitu kan. Jadi di sana tuh bingung mau ngapain, penghasilan nggak ada, Sukma Wijaya belum ada, ya lagi merintis lah waktu itu. Instagram boro-boro follower 100 nya belum ada gitu, maksudnya susah lah, nggak ada pemasukan sama sekali. Akhirnya aneh doa Allah. Aneh bilang sama Allah, pada waktu aneh lagi sholat hajat sebelum wirid, aneh ngomong sama Allah, ya Allah, aneh udah kedep tuh, aneh bilang ya Allah, ente yang kasih aneh ngomong gitu, ya Allah ente yang kasih hidayah aneh untuk masuk Islam, tapi maaf aja ya Allah ya, aneh bilang maaf aja oleh, gue juga butuh makan, gue bilang. Aneh butuh makan, gue realistis aja, ya Allah, aneh bilang. Aneh realistis, aneh butuh makan. Kita sholat, kita butuh tenaga, aneh bilang. Kalau misalkan 6 juta gue nih habis nih ya Allah, 6 juta ini kalau gue bayar kosan doang nih 3 bulan ya cuma nih. Belum sama makan kita sehari-hari, ya kan? Paling mentok-mentok bisa nambah 1,5 bulan atau 2 bulan. Ya, kalau gue nggak dapat kerja, nggak dapat penghasilan ya Allah, deh, gue nyerah, aneh bilang. Gue akan tunduk kepada orang tua gue akan balik lagi ke agama gue yang dulu, aneh bilang. Udah, gue stop dengan hal seperti ini. Dah, wirid, start itu selang 4 hari lagi, berarti udah seminggu tuh kita aneh kongkos gitu. Tiba-tiba dipanggil, telepon, interview di perusahaan di SCBD waktu itu. Perusahaan SCBD, akhirnya, nah sekretarisnya pimpinan CEO itu teman kecilnya nyokap. Allah alam ya, apakah mungkin nyokap yang di belakang aneh minta tolong ke temannya untuk ini, kita nggak tahu ya, Allah alam. Tiba-tiba dia telepon. Memang waktu itu sempat ngasih CV ke sana gitu, karena perusahaannya itu perusahaan trading dan apa, dia tidak membutuhkan bahasa Mandarin, soalnya aneh kan S2-nya kan sertifikat Mandarin. Otomatis kalau nggak penterjemah ngajar. Lalu larinya di situ aja kan. Sekuritas SCBD. Akhirnya saya datang di interview dari
HRD, unit gitu kan, dites Mandarin saya. Oh kamu lulusan SD Cina ya? Coba ngomong Mandarin. Udah saya ngomong aja, perkenalkan diri coba. Wajah semua gitu kan. Ternyata yang unit yang interview saya bisa Mandarin juga gitu. Habis itu kita ngobrol-ngobrol Mandarin katanya. Oke nih gue suka Mandarin bagus katanya. Dia tunggu ya Pak Tit gitu ya. Itu yang CEO-nya nanti langsung ngobrol sama kamu katanya. Udah. Nah habis itu saya disuruh ngisi tuh minta gaji berapa. Kan saya kan ya namanya fresh graduate S2 ya tahu diri juga kan. Kita 10 juta awalnya. 10 juta. Terus temennya si tante ngomong, "Celamat katanya 10 juta." 30 katanya. Saya tahu diri juga 30 gila. Sekuritas 15 ya kan. Kalau di sekuritas nggak ada nggak mungkin. Oh gitu ya? Iya. Kesel juga gue. Saya 30 ya. Karena saya sekuritas. Oh iya. Saya akhirnya isi 15 juta. Kecil nah, itu. Akhirnya bosnya bisa saya meeting, akhirnya ketemu saya, ternyata dia juga bisa bahasa Mandarin. Ngobrol sama saya sama Mandarin. Dia ngomong, oh oke, bagus nih Mandarinnya, saya suka dengan logatnya, memang logat apa, Peifang, maksudnya logat utara, bagus katanya. Logat internasional. Ya udah, oh minta gaji berapa sih? Lihat, oh 15. Ya udah, urus ya besok masuk. Gue bilang, serius ya gue bilang. Habis disuruh urus, oh ya siapa kata tante kan. Nah, akhirnya diurus berkas, akhirnya minggu depan akhirnya saya baru bisa masuk dengan gaji 15 juta. Dari nol nggak ada apa-apa, langsung saya pulang-pulang saya sholat. Makasih Allah, makasih syukron, alhamdulillah. Baik banget ya, nyambung, nyambung hidup. Akhirnya dari situ ternyata tugas saya di situ, pasti bingung, ini usaha sekuritas ya? Apa urusannya sama saya bahasa Mandarin gitu ya? Akhirnya ternyata mereka ini lagi ada project mau kerjasama dengan Shanghai. Yuantap kan? Jadi kerjasama sama Shanghai, mereka itu kalau nggak salah tadinya mau bikin kayak website online gitu, beli barang dari Shanghai. Akhirnya saya disuruh tugasnya untuk mentranslate berkas-berkas mereka, perjanjian kontraknya. Bisa saya juga disuruh ngajar karyawan-karyawan di situ. Jadi back office? Iya, jadi saya disuruh ngajar. Bukan pialangnya berarti ya? Tapi saya tetap disuruh ngantor setiap hari. Jadi saya tuh setiap hari ada kelas buat ngajar karyawan. Ada karyawan di situ, petinggi-petinggi di situ saya ajarkan. Jadi yang dokter tuh manggil saya guru. Mandarin. S3 yang aku udah putih-putih tuh manggil saya langsung itu guru. Ya kan, akhirnya sudah dari situlah ternyata mereka kenal dengan salah satu ormas Islam. Ternyata mereka punya project bareng. Udah lama ternyata project bareng ini dan salah satu ormas Islam di Jakarta Pusat. Kita nggak sebut lah, nanti di belakang layar aja kita sebut ya. Yang ada logonya di belakang itu. Ya kerjasama sama itu, bentuklah itu TV gitu, Ormas Islam TV gitu. Akhirnya disitulah saya baru mengenal. Akhirnya di situ tuh bikin konten di sana dong, di itu TV gitu kan, pengajaran bahasa Mandarin. Saya duduk ke kantornya, ke sana, kita bikin, ada tuh di YouTube ada saya ngajar bahasa Mandarin waktu di TV itu. Dan saya disiarkan di TV kabelnya gitu. Nah, dari situlah saya mulai tuh mengenal namanya dulu almarhum Mbah Mun. Dari situ saya kenal. Habis itu waktu itu pernah ada haul kan. Saya waktu itu ikut karena bantu eventnya. Event organizer ikut karena mereka kekurangan orang. Biasanya kan di belakang layar. Jadi kadang-kadang bisa saling Mbah Mun apa gimana ngobrol gitu kan. Mbah Mun siapa katanya? Ya ini saya kerja di sini PT ini. Oh iya main ya nanti gitu. Dia suruh main. Tapi saya belum sempat main udah pergi duluan Mbah Mun. Di situ kenal waktu itu sempat cuman kenal sepintas aja sih waktu itu dengan pemimpinnya, ketua umumnya waktu itu dan sebagainya. Dari situlah saya mulai belajar perdalam lagi Islamnya, belajar Iqra di situ pertama kali belajar. Jadi kayak tukeran ilmu gitu. Saya ngajar bahasa Mandarin di situ, mereka ngajarin saya bahasa Arab. Tukeran ya. Itu belajar baca Quran gitu. Saya belajar gitu kan. Nah, ada juga dulu Pak siapa sih namanya ngajarin saya Quran juga, baca Iqra pasti waktu-waktu kita lagi istirahat. Itu juga. Habis itu saya kan mulai belajar namanya kitab-kitab ilmu hikmah, kitab Al-Asnas, Taqwaul Muluk gitu-gitu kan. Saya cerita sama Ustadz Kiai di Ormas Islam itu. Dia kaget. Kamu mualaf kok udah belajar begini gitu. Oh udah belajar begini, ini mah pelajaran anak veteran kalau di pesantren katanya. Kamu jangan sini dulu katanya. Kamu tuh harus tauhid, fikih, baru ke ilmu batin. Kalau tauhid, fikih kamu belum matang, ilmu batin kamu nanti goyang. Iya, takut banyak belok lah ibarat kata. Oh gitu, ya udah saya minta bimbingannya aja, Kiai, kan dia bilang. Udah, dan dibimbing tuh. Ternyata ilmu goib itu seperti ini, memang berkomunikasi dengan Khodam itu seperti itu. Wah, dari situ baru terbuka. Oh begitu. Jadi ada beberapa ajaran yang dari guru saya berbeda dengan dari Ormas Islam ini gitu. Otomatis saya kan lebih ini kan
dia kiai ya maksudnya, S3 lagi, S3 kiai, pesantren lagi kan. Saya lagi yakin sama yang ini gitu akhirnya. Sejak itu saya belajar dengan beliau. Yang belajar dengan beliau, akhirnya saya dikenalkan sama beberapa guru-guru juga waktu itu. Cuman kenal-kenal sepintas aja ya, tapi tetap balik-balik lagi ke guru-guru saya di Lampung. After that tetap guru saya sampai akhirnya sampai hari ini. Gitu. Sampai hari tetap guru gitu ya? Iya, jadi ya tetap walaupun sekarang dia udah tidak menjabat lagi di situ, tapi kalau tetap kadang-kadang kalau kayak kemarin Lebaran saya telepon gitu, dia balik ke Jogja, udah menjabat lagi. Ya tetap. Kalau waktu dulu dia masih menjabat, waktu saya masih bujangan, saya main-main sana. Karena waktu saya cuma 6 bulan di situ. Nah, apa namanya Ki? Dapat nama Ki Sukmawijaya itu saat belajar sama yang ormas Islam itu atau memang dikasih dari guru pertama? Oke, jadi Sukmawijaya itu pertama kali waktu aneh baru masuk Islam. Aneh kan ngomong, ya kalau gue buka padepokan gimana? Sanggup nggak lo? Aneh udah diteror dulu tuh, lu buka padepokan harus siap disantet lo, harus siap terima pakainya paket lo. Iya, konsekuensinya. Lu hidupnya nggak tenang lo, rezeki diseratin orang lo. Mikir tuh Aneh kan. Gak apa-apa deh, Aneh bilang, Aneh coba aja lah, Aneh bilang, ya udah gitu. Yaudah, ternyata katanya ada nama Ruhani. Iya. Ada nama Ruhani katanya, ada namanya Ruhani. Kalau dia bilang, kalau kamu berkecimpung dunia seperti ini, jangan pakai nama asli kamu, bahaya. Ya, betul. Santet lebih cepat masuk kalau nama asli. Carilah nama Ruhani katanya. Oke, waktu itu jadi cari-cari, saya minta tolong Yai lah cariin gitu kan. Nah, pertama kali dikasih namanya Ki Sukma doang. Ki Sukma tok, tidak ada wijayanya. Nah, setelah itu saya ketemu dengan Poyang Bujanggerai. Poyang Bujanggerai ketemu lagi, Aneh nanya, Poyang, anaknya nama Ruhaninya apa gitu. Poyang bilang, kita ini masih ada keturunan dari Sriwijaya, tapi jauh. Apalagi kamu, nasabnya dari ibu. Nah, tadinya mau dikasih namanya Sukma Sriwijaya, Ki Sukma Sriwijaya Al-Hikmah gitu. Cuman takutnya jadi fitnah. Kamu bawa nama Sriwijaya itu berat karena kamu membawa latar belakang Palembang, Sumatera Selatan. Akhirnya dipotonglah jadi Wijaya. Oke, gitu jadi loh. sejarahnya seperti itu. Jadi karena saya ada latar belakang Sriwijayanya, jadi karena takutnya akan berat, kamu tanggung jawabnya berat, Sri-nya dihilangkan, jadi Wijaya. Itu disamarkan. Wijaya. Jadi sukmanya itu tuh ruhnya Sriwijaya. Maksudnya gitu. Nah, Al-Hikmah itu karena saya berkecimpungnya di ilmu hikmah. Gitu. Jadi maksudnya Sukmawijaya Al-Hikmah gitu. Jadi sejarahnya seperti itu. Betul, sejarahnya segitu. Ceritanya menarik ya, panjang ya, iya, menarik sekali ya. Itu dipotong loh dah. tapi itu luar biasa loh, ketika seseorang memilih perjalanan spiritual dan siap menerima resiko, itu pilihan hidup yang nggak mudah. Tapi di sini Ki Sukma siap untuk menerima tantangan itu, dan menurut saya, ya saya appreciate sekali. Susah Mbak, susah. Saya jujur ya, berjuang di situ. Sampai detik ini, semenjak saya masuk Islam, saya tidak punya teman. Jujur, saya tidak punya teman. Temannya Allah langsung. Iya, karena waktu saya masih Nasrani, teman-teman saya tau lah namanya anak nakal ya. Paling nongkrongnya pada diajak makan, ada nongkrong ngebir, ya kan, fable. Kita merasa enak nakal ya. Iya. Terus habis itu pas saya udah masuk Islam, mereka ngajakin begitu, aduh bos, bro, gue udah gak bisa bro. Gak enak dia. Gas dulu anjing gitu. Gitu. Jangan ajakin mereka jalan kan, waktu baru-baru masih belum dapat kerja kan, waktu itu bosan juga kan di kosan sendiri. Tapi kan. dia mengikuti hatinya, Ki Sukma itu mengikuti hatinya. Nah itu keren menurut saya, karena apa? Ketika meyakini sebuah spiritual kan ya dengan berbagai macam perjalanan ya. Nah itu Ki Sukma berani melawan itu semua dengan meyakini. Itu keren banget menurut aku. Karena Allah sudah saya tes berulang-ulang. Udah ada tes dulu. Manusiawi. Jadi benar-benar butuh diyakinkan ya, make sure gitu ya. Ilmu itu harus dites, harus dites lah. Iya. Tapi Allah akan menganggap itu manjanya hamba saya, gitu. Nah, berarti kalau kita membahas di luar perjalanan Ki Sukma, saya mau tahu nih, kita juga mau tahu ya Habib ya, spiritualnya ya. Kalau kita tadi pas kita main ke rumahnya Ki Sukma kan, memang kebetulan tuh kasih banyak benda-benda misteri di sini. Waduh, iya. Karena memang benar-benar bertuah. Ya, benar. Jadi dari segi agamanya Ki Sukmawijaya itu saya beranggapan dapat.
kan? Nah, tapi ternyata ada spiritual yang ternyata nggak bisa ditinggalin sama Ki Sukma. Apapun backgroundnya, kayak memang kasih Ki Sukma backgroundnya kan sudah menyukai duluan. Ibaratnya saya sudah mencintai duluan sebelum bertemu, gitu. Nah, saya penasaran di sini. Dari saya lihat di rumah itu ada keris-keris, Habib juga ngeliat kan, keris-keris, terus ada tongkat. Nah, bagaimana Ki Sukma menjelaskan antara sebuah agama dengan spiritual yang Ki Sukma alami sekarang? Iya, kata kan kayak bertentangan kan. Kalau sekarang ini kan di apa namanya, ditentang antara budaya dan agama, apalagi dibenturkan dengan Islam terkhususnya gitu kan. Cuman di sini Ki Sukma punya gitu lah, dua-duanya gitu lah. Dan ada di rumah ini ada satu banyak lah benda-benda yang bertuah, ibarat kata ya kita bilang keris atau tongkat gitu. Nah, menurut Ki Sukma itu seperti apa? Oke. Sebelum itu kita sebelum itu kita minum dulu. Oh iya benar. Kering bos, kering. Minum dulu. Minum. Iya. Panas nih, jadi kita harus minum. Insyaallah. Tapi ini nggak di-endorse ya? Ya mudah-mudahan endorse ya Starbucks atau silakan. Spiritual, mistis ya. Iya. Menurut pandangan Ki Sukma aja. Jadi saya memiliki pandangan sendiri sebenarnya soal ini gitu ya. Jujur saya bisa masuk Islam karena ilmu hikmah, karena tirakat, karena spiritual. Jadi kalau memang misalkan mereka mengatakan saya sesat, mestinya saya nggak masuk Islam sekarang. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Ya, saya bisa dapat mimpi disuruh cari Nabi Muhammad, ketemu Nabi Muhammad. Ya, saya juga didapatkan mimpi 9 wali waktu itu gitu ya. Ya, ini kan saya ngomong depan kamera loh, disaksikan banyak orang. Otomatis saya harus siap bertanggung jawab dunia akhirat apa yang saya katakan. Ya kan? Ya, apa adanya memang seperti itu. Dan saya bisa bertemu mereka karena saya tirakat. Apa yang saya baca? Fatihah dan Asmasir. Asmasir itu tuh asma yang sirullah zatullah sifatullah itu tidak ada di Al-Quran gitu. Tetapi ada ismul azam gitu. Nah, dari situ jadi sebenarnya ada korelasi antara spiritual dan Islam. Karena Allah itu maha gaib. Jadi pemahaman saya sebelum mengenal Allah, kita harus mengenal afal dulu. Seperti Asmasir, Sirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah, Af'alullah, baru La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kamu mau mengenal Allah, ilaha illallah Muhammad Rasulullah, terus kenal dulu dong afalnya. Cipta-ciptanya apa nih? Karakter Allah gimana? Allah sukanya apa? Sifat Allah gimana? Rahasia-rahasia Allah itu masih banyak. Sama kayak kita nih, mau pakai iPhone. Gimana kita bisa kenal sama Steve Jobs kalau lu nggak tahu iPhone itu apa? Sama lu mau kenal Mark Zuckerberg, tapi lu nggak tahu Facebook itu apa, produk-produknya apa, gimana lu bisa kenal dia? Gitu. Jadi pemahaman saya, kalau banyak orang mungkin belajar syariat, tarekat, makrifat, hakikat. Kalau saya enggak, makrifat dulu, baru ke tarekat, baru ke syariat. Syariat itu bagian nomor belakang. Karena pemikiran saya gini, gimana saya bisa bersyariat kalau saya nggak kenal siapa yang saya sembah? Setuju. Iya dong, saya belajar dulu dong, saya masuk Islam, saya tahu dulu dong Allah ini siapa, Allah ini apa, ya kan? Betul. Sifatnya gimana, ciptaannya gimana. Ya, kalau misalkan masih sama-sama, saya jadi apa ya, iman buta, maksudnya iman kosong. Saya cuma sholat, diri, tapi saya nggak tahu siapa ya, saya ini minta tolong ini siapa, gitu loh. Dan itu pemahaman yang luar biasa itu. Dari diri saya sendiri, menurut saya. Cuman ya kalau teman-teman ada beda pendapat, ya silakan gitu. Ya. Cuman saya jangan dihujat ya. Biasa itu. Karena memang ini loh, kalau kita bilang ma'rifat ya, di dalam ma'rifat itu kan hidayah juga termasuk ma'rifat. Karena Allah memberikan kemakrifatan yang namanya ma'rifatullah atau jalan seorang hamba menuju Tuhannya, itu memang kuasa Allah Ta'ala. Jadi ada orang-orang khusus, mungkin Ki Sukma termasuk, yang dikasih hidayah dengan untuk mengenal Allah itu siapa, bagaimana Asmasir tadi kan, rahasianya Allah.
dengan yang masuk Asmaul Husna atau apalah sifat-sifatnya Allah Ta'ala yang mungkin orang besar sekarang, kebanyakan orang di sekarang ini nggak belajar itu. Makanya banyak sekarang orang ini melakukan ibadah ini hanya untuk mengharapkan surga. Jadi nggak ikhlas dong. Nah, bukan karena bukan lillahi ta'ala katanya ya. Bukan karena keriduan Allah Ta'ala, itu banyak. Saya juga mensetujukan itu gitu loh. Gitu. Dan juga kan ada orang-orang juga bilang, oh ini kan berarti Nabi Muhammad aja nggak begitu gitu kan. Ada juga yang ngomong gitu. Kalau saya kan kritis ya, maaf ya, Nabi Muhammad, kalau emang Nabi Muhammad nggak ngerti spiritual, itu surat Al-Jin gimana bisa turun, bos? Gimana Nabi Muhammad bisa ngobrol sama Jibril kalau spiritual beliau nggak ngerti? Nah, sekarang kita tanya nih, bicara tentang Nabi Muhammad ya. Nah, menurut Habib, apa benar cerita tentang Nabi Muhammad tidak spiritual? Oh, nggak mungkin. Ya sekarang beginilah. Dalam hadis kutsinya Allah bilang kalau kayak Muhammad makhluk al-aflaq gitu loh. Saya ciptakan alam semesta ini hanya untuk Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Nabi Muhammad tidak akan aku ciptakan, kata Allah Ta'ala. Berarti kan suatu kegaiban di sini, ya kan? Akhirnya dibuatlah Nur Ahmad, terus sekarang penyempurnanya adalah Nabi Muhammad SAW. Dengan bertemu dengan Malaikat Jibril, kalau orang hanya berpendapat Nabi Muhammad itu sama seperti kita manusia biasa, nggak bakal masuk itu, nggak bakal masuk. Makanya banyak orang yang menggoreng dan membuat akidah-akidah di luar itu, menyalahkan orang-orang spiritual seperti kita lah, orang-orang yang menggabungkan budaya ini. Itu karena itu, karena dia hanya belajar gitu, dia hanya mengetahui Nabi Muhammad yang memang untuk dirinya saja menang gitu loh. Kita ingat, oh Nabi Muhammad nggak begitu, salah. Beliau aja tirakat ya di gua ya. Nabi Muhammad hari ya. Iya. Itu ngapain di gua? Mendapat itu kan, kalau nggak puasa nggak tirakat ya. Apa namanya? Mendapat wahyu kan, mendapat ininya dari malaikat Jibril. Iya. Oh itu. Nah di sini dibilang, dan semua alam semesta ini Rasulullah megang. Makanya yang dibilang Rasulullah itu basyarul akal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia. Ini udah jalur khusus, dan orang-orang banyak yang nggak tahu kalau saat Nabi Muhammad itu sholat sendiri, itu jasadnya sampai berbaur menjadi cahaya. Itu ada satu kisah Sayyidatuna Aisyah saat saat Rasulullah mau sholat sendiri di kamarnya, Sayyidatuna Aisyah itu buka tirai, itu Rasulullah nggak ada. Jadi benar-benar partikelnya jadi cahaya. Memang unsurnya kan cahaya. Gitu. Nah, kalau orang awam dengar ini, masa sih ya, dalilnya mana? Itu terus yang ini. Makanya saya juga bilang kalau sama lah kayak Kisukma dengan apa ibarat kata Nasrani dengan kebudayaan gitu kan, dengan spiritual. Saya dengan background saya Habib dengan spiritual, itu mungkin banyak perdebatan orang-orang di sana. Cuman kan kita punya hidup sendiri, kalian punya hidup sendiri gitu. Apakah alangkah kita baiknya itu untuk mensinkronisasikan sebenarnya? Selaras. Nah, selaras kan, mau nggak mau. Kita ini, ya memang unsur Islam itu adalah agama goib. Karena inti menyembah siapa? Allah tidak berwujud. Iya. Bingung lo kan? Ayo Allah. Gitu kan? Goib ya. Kalau misalkan yang mendengar ini gitu loh, menyalahkan kegoiban atau apa, loh, buat apa ini masuk Islam? Iya. Berarti ini belum tahu intinya Islam itu apa. Gitu. Makanya alhamdulillah kita di sini kan ini sama di berdakwah ini. Iya. Berdakwah, Masya Allah gitu nih. Ada Kisukma juga kan. Hebat, luar biasa hari ini ya. Dan kalau dari cerita-cerita Kisukma itu yang bilang ma'rifat baru syariat itu terakhir, ya mungkin dalam berbagai nggak semua orang ya, dalam orang-orang khusus itu memang seperti itu. Dia dikenalkan dulu Allah itu siapa. Ditunjukkan dulu kekuasaan Allah, kekuasaannya Allah Ta'ala, sampai dia menang, oh benar, ini Tuhan gue. Barulah dia belajar sampai syariat. Begitupun kisahnya siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang bapaknya seorang pemahat patung berhala gitu loh. Sampai Nabi Ibrahim itu mencari Tuhannya sendiri, kan mencari Allahnya sendiri di situ. Dia lihat api, ternyata api bisa mati. Oh berarti bukan Tuhan. Karena dia bilang Tuhan itu abadi, ya kan? Terus lihat bulan, ternyata bulan berganti dengan matahari. Oh berarti bukan ini semua. Itu kan termasuk hidayah dari Allah Ta'ala atau jalan makrifat yang Allah kasih gitu. Dan Allah memberikan makrifat itu kepada hambanya, nggak lihat background hambanya itu tukang berdosa lah atau apa, karena
satu, Allah Maha Baik. Itu sih menurut Habib seperti itu gitu. Dan untuk Rasulullah, ya Rasulullah Maha Gaib. Dan dia megang semua di situ. Masya Allah. Ya ada juga yang bilang katanya kalau lihat jin itu tidak dicontohkan. Syekh Abdul Qadir Jailani bisa ya. Nah, itu. Dia kan bukan nabi ya, jadi dia tidak maksum gitu ya. Nah, kita bahas bagaimana Habib. Gimana? Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, orang ini kebanyakan membahas Syekh Abdul Qadir Jailani ini hanya kehebatannya saja, maaf aja. Orang kenal Syekh Abdul Qadir Jailani, wah Syekh Abdul Qadir Jailani ini bisa begini. Tapi tidak dilihat perjalanannya beliau sampai seperti itu. Tirakatnya. Itu nggak dilihat sama orang-orang sekarang. Perjuangannya. Oh, saya kenal bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani seperti ini. Gitu. Sampai dengan keilmuannya yang sampai dibilang setengah lautan. Gitu. Nah itu nggak dilihat sama mereka, hanya melihat kehebatan karomah-karomahnya beliau aja lah, endingnya aja gitu. Tapi prosesnya tidak. Itulah yang buat orang itu kadang untuk belajar tasawuf, untuk belajar ma'rifat atau untuk belajar hakikat ini banyak yang beda karena nafsunya. Pengen instan ya Bib. Bukan, saya ingin seperti itu, cuma nggak mau menjalankan syariat lah ibaratnya, tidak mau menjalankan tarekat-tarekatnya itu. Nah itu yang disalahkan di zaman sekarang sebenarnya. Terus kalau kita menyalahkan, ibarat kata kita menyalahkan kalau misalkan dalam kebudayaan Tawali Songo kan, Syekh Lemah Abang dia bilang Manunggaling Kaulo Gusti kan, dia mengaku dirinya Tuhan. Sebenarnya kan, kalau sini saya bilang, loh kalau Anda menyalahkan Syekh Lemah Abang, berarti Anda juga menyalahkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena Syekh Abdul Qadir bilang apa? Allah adalah Tuhan di langit dan saya adalah Tuhan di bumi. Mungkin ya waktu itu masa itu seperti Yesus waktu berkata dengan murid-muridnya, masih banyak harus kata kepadamu tapi kalian tidak sanggup menerimanya. Ini ya mungkin waktu itu belum sanggup aja otaknya tadi ya. Iya, jadi salah kaprah gitu ya. Salah kaprah semua. Dan bahkan sekarang aja orang udah nggak mau mengulas itu. Karena pokoknya saya beribadah ini karena saya takut masuk neraka, saya mengharapkan surga, selesai. Aduh, Bib ya, sempit itu sekali. Banyak yang sempit sekali ya, Bib ya. Padahal kita ini masuk surga atau masuk neraka ini kan karena ridhonya Allah Ta'ala, bukan karena amal kita. Amal kita nggak ada apa-apanya. Iya. Betul. Suruh bayar napas juga habis. Iya. Masya Allah. Tapi saya tertarik ya sama satu pusaka ya. Nah, tadi Habib sempat bisik-bisik ada satu pusaka yang Habib tertarik di sini ke Sukma. Oh iya. Dengan koleksinya ke Sukma. Tapi jangan bawa pulang ya. Jangan dibawa pulang. Jangan dong. Ya, Tariknya susah. Kalau fisiknya di sini. Iya. Nah, persoalannya kalau itu minta ikut gimana? Nariknya susah, Bro. Kita mau disuruh tinggal di sini aja jagain di Sukma. Nah, Habib yang tertarik yang mana? Kan ada beberapa keris ya. Kalau keris yang pertama yang keris yang apa? Maaf, yang hitam ini. Majapahit ya. Ya, saya lihat bilahnya bilah Majapahit. Coba ya. Yang hitam ini. Yang ini ya? Iya. Nah, ini sejarahnya bagaimana Ki Sukma ini dapat ini? Jadi semua barang-barang saya itu tuh saya narik sistemnya. Jadi memang kan kalau di tempat saya kan saya belajar sama guru-guru saya kan tadi seperti saya bilang saya bukan tipe orang yang menelan bulat-bulat apa yang diajarin guru saya gitu. Jadi setiap ilmu apa saya tes dong. Tes lah ngapain kata ngamalin capek-capek tapi nggak ada hasilnya ngapain ya. Tes akhirnya ambil lah ini waktu itu. Di mana? Di Lampung waktu itu. Ketarik lah itu waktu itu. Ya kalau misalkan dibilang settingan dari guru saya, karena kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Karena waktu itu saya bersama dengan guru saya itu dari pagi. Jadi kita nunggu malam. Jadi malam dapetnya? Sampai malam kita akhirnya pergi ke daerah pinggiran itu dekat Natar. Dari situ ada satu wilayah namanya Natar. Kita terdeteksi, saya disuruh wirid dulu di sana di musolanya, saya untuk deteksi segala macam. Akhirnya ketemu. Akhirnya kita waktu di rumah Yai dulu pertama kali siangnya saya disuruh ini dulu wirid dulu ada nggak di mana gitu kan. Akhirnya dapat mimpi kita ke Natar, di situ siapin bahan-bahannya, bahan-bahan umum aja seperti minyak padat cair gitu-gitu kan, terus minyak japaron, areng gitu-gitu. Akhirnya
pergi ke sana, saya dapat tarikannya, tarik, baca asmanya, wujud jadi. Gitu, tak, gitu. Habis itu seperti aja, kayak di bawah tuh ada tak gitu, kayak ada retak gitu di bawah itu, di bawah tanah itu, retak gitu kan. Akhir tuh, udah saya gali sedikit, ada keris. Pas ditarik, dat juga ya, bilang ada sekopan. Kita gali, temu gitu akhirnya. Gitu, jadi udah itu, waktu itu nggak kayak gini, kotor dan agak karatan ya. Waktu itu akhirnya saya bilang, ini Kak Yais bilang, ini kalau bisa lu cuci deh, dia takutnya kena tetanus atau apa gitu kan, takutnya. Karena waktu itu si Yai pas megang itu sempat kebeset tangannya. Tangannya Yai gitu. Habis itu dia takut karena saya masih kecil waktu itu, masih muda kan, dia bilang ini bahaya nih kamu kalau kena tetanus gimana. Jadi gitu kena darahnya di sini. Akhirnya udah besoknya saya ke tukang keris saya ke Jakarta, ke ini kemana tuh namanya, Jakarta Timur apa namanya, yang itu loh Kak, bersihin keris itu di Jakarta Timur ada tuh mallnya itu. Nah sana ya itu dibersihin jadi bagus lagi, udah langsung beli tutupnya, udah pulang Lampung lagi. Gitu ceritanya. Ada tadi aku bilang tadi tuh darah. Baru terkuat kan? Terkuat sekarang. Pas aku pegang, kok ada darah di sini. Kayaknya Yai kayaknya. Karena itu memang sempat beset bentar. Kan dia pas lihat waktu itu tajam banget. Darah siapa ini saya bilang gitu. Tapi ini memang auranya sih bagus. Auranya bagus banget. Memang tarikan sih. Iya. Insya Allah. Nah kalau pendengar nih mau belajar menarik ya silakan. Tapi kalau saya ada yang tertarik Habib, tongkatnya. Yang mana itu? Tongkat yang dipunya sama Ki Sukma yang panjang itu, yang warna coklat. Oh yang coklat. Di mana tuh tongkat? Oh, yang ini apa yang uno? Enggak, ada yang dua. Ini yang macan, macan Nuswantara. Bukan. Yang mana? Angkat yang ini. Yang buatan. Yang itu. Malikul Aqwan. Itu kabur. Hah? Kabur. Ini saya tertarik ya ini sejarahnya. Nah, ini Asok Malikul Aqwan Arba'ah. Jadi ini tongkat Raja Aqwan, 4 Raja Aqwan. Jadi ceritanya waktu itu kita punya namanya Asma Malikul Aqwan namanya. Sebuah keilmuan Asma Malikul Aqwan. Jadi dalam ilmu hikmah itu kan kita mengenal hodam-hodam itu kebanyakan dari golongan Aqwan, golongan penolong. Nah, karena dulu saya banyak pengamalan itu juga, istiqomah tanpa henti setiap malam gitu kan, nggak mikir aja, nggak mikir nanti bakal gimana, nggak mikir, pokoknya wirid aja gitu. Dari situ saya sering dapat mimpi bertemu dengan Aqwan, bangsa Aqwan. Dia mengenalkan diri dalam mimpi. Wujudnya itu seperti manusia kelelawar Aqwan itu. Wujudnya tinggi besar, warna hitam biasanya. Yang menyamperi saya warna hitam, dia ada sayap kelelawarnya, ada tanduknya, dan mukanya seperti muka kelelawar, dan dia itu telanjang bulat, cuman dia berotot gitu. Dia waktu itu sempat memperkenalkan diri saya Aqwan katanya, dan dia terbang gitu. Nah satu waktu saya mimpi, saya lagi satu gedung, akhirnya di situ ada ibu saya, ada ayah saya, ada kakak saya gitu ya. Tiba-tiba pas saya keluar di teras, jadi ada terasnya gedung itu, ada teras seperti gunung terbengkalai gitu. Saya lihat ada banyak bangsa awan berterbangan di langit. Jadi manusia kelelawar itu banyak banget di langit, banyak banget gitu kan berterbangan, dan mereka tuh saling kalau saya berantem lah gitu di atas itu. Nah akhirnya mereka ngeliat saya langsung nyamperin, mau nyerang saya kan, saya langsung nyerang, saya kabur dong. Saya lari masuk ke dalam, tiba-tiba saya baca cuman Ajibu ya Malikul Aqwan, uhduru, dak gitu. Habis itu datang 4 dari belakang, dari langit, 4 seperti bangsa awan, cuman dia warna putih. Seperti cahaya, badan itu semua cahaya, cuman memang tetap sayapnya saya kelelawar, cuman cahaya putih semua gitu, nggak kelihatan mukanya, nggak kelihatan apa, cuma cahaya putih gitu. Datang langsung dikoplaki satu-satu tuh awannya, woi gitu, disuruh baris. Nah awan-awan yang lain tuh disuruh baris gitu sama dia, baris katanya, hitung 1, 2, 3 gitu. Itu di Indonesia kayak gitu, serius. Suruh hitung kan, saya ngeliatin aja kan. Dan saya sama bosi udah, taruh tangan di belakang, gitu di mimpi saya gitu, serius. Ini benar apa adanya loh, saya masih ingat mimpinya. Habis itu nggak lama, ada suatu kayak raja, kayaknya rajanya lebih besar, wujudnya lebih besar, ukurannya lebih besar. Dia pegang tongkatnya panjang 2 meter. Oke. Habis itu
Dia bilang, oh mau tongkat ini katanya. Ya kalau gue dikasih mau, gue bilang, dia bilang. Jadi kita ambil aja dulu, ambil aja kalau bisa katanya dia bilang gitu kan. Terus habis itu ada baca satu asma gitu kan, gini dia kayak magnet gitu. Tongkatnya kayak mantap gitu kan. Habis itu 4 awan tadi ini yang warna putih. Yang bercahaya tadi bilang, ayo buruan kabur katanya. Terus habis itu kita turun tangga, akhirnya ada mobil udah siap kayak mobil Avanza gitu kan. Jadi saya masukin tongkatnya, nggak muat tuh, kan 2 meter, nggak muat kan. Duh gimana, dia taruh atas gitu kan, taruh atas. Habis itu kita naik mobil, ngegas, cabut gitu kan. Akhirnya seperti di situ, walaupun saya sudah dalam mobil itu, tiba-tiba penglihatan saya balik lagi ke gedung tadi. Raja Awan tadi bilang, jarang ada orang yang bisa kesini, sekalinya kesini ngambil barang katanya. Gitu. Jarang ada orang yang bisa nyampe sini, sekalinya kesini ngambil barang. Saya bangun dan nanya sama Yai, gue mimpi gini. Oh itu lu dikasih ini tongkat 4 Malikul A'wan, itu ada di kitab apa? Dibilang gitu. Ada di kitab, maksudnya apa itu disuruh narik atau gimana nih bilang gitu kan. Soalnya tongkatnya biasa aja, nggak ada ukiran, nggak ada apa, kayak kayu panjang aja 2 meter gitu. Oh itu kayaknya lu suruh buat katanya, memang ada di kitabnya, namanya tongkat 4 Malikul A'wan, 4 Raja Awan, dimana kalau kita memegang tongkat ini lu bisa memerintah jadi pawangnya bangsa Awan. Pawangnya bangsa Awan. Jadi misalkan nih Habib punya hadap-hadap dari bangsa Awan gitu kan, dan misalnya dia datang, ini nurut gitu. Siapapun yang memiliki hadap bangsa Awan, gini baca kalimat asmanya, dia nurut. Masya Allah. Gitu, jadi seperti pawang lah kalau kita mau pawangnya. Gitu kan, ya sudah dibuatin, jadi lagi. Oke, nah dalam perjalanan, pernah nggak dalam perjalanan Ki Sukma? Pernah nggak bertemu dengan yang tadi Ki Sukma bilang bahwa ada yang kodani seperti itu, pernah nggak? Ketemu secara zohir? Iya. Kalau secara zohir ini dia siluet aja. Waktu itu memang saya punya satu asma namanya Al-Maghod untuk membuka barzah alam jin, gitu kan. Pada waktu itu kan wiridnya kan nggak boleh merem, melek, wiridnya melek. Jadi benar-benar ngeliat jin itu benar-benar wujud gitu. Kalau merem kan jadi mata batin. Kalau melek kan kita lihat zohir gitu kan. Dia wujud bener-bener, tapi wujudnya gimana ya, kayak hologram gitu. Dan sama-sama hologram gitu, nggak bener-bener padat, tapi hologram gimana gitu. Tapi pas saya kaget hilang gitu, saya lihat lagi, fokus lagi, ada gitu, dia gerak nih, saya kaget hilang gitu. Masya Allah. Pantas tadi tertarik ya dengan ini. Ternyata sejarahnya seperti itu. Gimana menurut Habib? Iya, berkata ya alhamdulillah itu. Jadi apa yang Ki Sukma itu lakukan dengan wiridnya, dengan asmanya, dengan keistiqomahannya gitu lah, mendapatkan satu barang yang memang hak. Karena nggak mungkin kalau bukan hak. Gitu. Karena setiap kita mewiridkan atau kita mengistiqomahkan, mendawami lah satu wirid atau satu asma, itu pasti kita dapat megang itu. Jadi ibarat kata hubungan itu ada. Dan pasti dikasih ibarat kata kayak orang yang paling banyak lah kita cuma la ilaha illallah atau alif aja gitu, kita dawami dengan hitungan tertentu, itu punya khodamnya masing-masing di situ, dan kita megang itu, dan alhamdulillah dikasih gitu. Walaupun sedikit dites sedikit. Iya, tes sedikit. Pasti dong. Pasti gitu. Ya alhamdulillah, masyaallah, tabarakallah. Tapi kadang mimpinya lucu-lucu ya, aneh-aneh ya. Nggak serem-serem amat sih kadang-kadang juga. Karena visual dari diri kita juga kan. Iya. Karena mimpi kan mengikuti diri kita juga. Iya. Kalau kita anggap gaib itu serem ya, ide bakal itu serem semua. Cuma kayak orangnya humoris gitu. Saya sebenarnya sama Gopi itu biasa aja, Bu. Sama jadi ya oke lah, memang saya pakai cuma dari goib itu. Cuma hidup gua nggak mau goib aman. Gitu ya, masih ada bro sisi yang dulu. Yang dulu jadi nakal ya. Masih tetap. Insya Allah. Cuma ganti casing. Ganti lagi saya, kalau kita nanti nggak digaji mau. Iya benar, karena mau nggak mau saat kita benar-benar ibaratnya gini, saat kita mendalami diri kita ini kerja sama Allah, ya udah Allah yang gaji. Itu luar biasa loh. Gitu. Ada aja loh. Kemarin saya dapat THR dong. Iya. Pasti ada. Dapat THR dari Allah. Iya, itu pasti ada. kerjanya karena semata-mata karena Allah. Iya, Allah.
Makanya kan itu di dunia itu pilih, lo mau kerja sama orang apa lo mau kerja sama Allah? Itu note-nya loh, itu bagus loh. Itu buat pelajaran untuk sahabat-sahabat di rumah. Jadi niatkan kerja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Iya, itu karena kalau kerja sama orang kotor gitu. Tapi harus tunduk sama orang. Nafsu. Harus muka dua sama orang. Betul. Harus jilat dia. Pusing gue. Capek bener. Sebelum ting lah gue mah, yang penting doa aja mau Allah kasih berapa ya sudah. Yang penting anak masih bisa makan, anak istri bisa makan, istri bisa bayar gitu kan. Yang penting cukup. Cukup iya. Cukup jalan-jalan. Mau apa aja cukup. Iya. Cukup pas mau beli ada aja. Ada aja, mau helikopter ada gitu. Mau pesawat ada gitu. Amin. Allah Muhammad. Bisa jadi pelajaran buat. Iya tentu Habib, bisa jadi pelajaran buat sahabat-sahabat di rumah. Jadi sebenarnya mengenal Allah ya simple aja ya. Tadi notnya gitu, kita harus kenal Allah dulu ya. Iya. Jadi kayak kita mencintai juga harus mengenal dulu. Nggak mungkin langsung cinta. Iyalah. Gimana langsung cinta? Dari mana ceritanya? Iya. Ya harus kenal dulu lah. Jelek apa ganteng kan gitu. Cantik apa enggak kan? Kenal dulu dong. Iya benar memahami dulu ya. Iya. Kan orangnya lucu ini. Tertarik mau belajar penarikan? Siapa tuh yang mau belajar penarikan atau mau diskusi-diskusi? Ya silakan monggo oleh Ki Sukma Wijaya atau sama Habib Muhammad Syami Alatas. Ya silakan aja kita buka di sini nanti kapan-kapan kita live. Siap, gitu, boleh ya. Iya. Seru. Langsung menjawab. Iya. Atau nanti kita pertemukan antara Ki Sukma Wijaya Kusuma dengan Habib Muhammad Syami Alatas dengan biksu. Oh, boleh tuh. Bante. Kita live. Ini ada 3 unsur di sini. Nah, yang kita butuhkan sini adalah keselarasan ya. Itu nanti enaknya kita live ya. Oh siap. Sukma mau? Oke, nggak masalah. Oke. Itu pasti akan pembicaraan seru itu. Iya. Antara Buddha, Islam, dan tentunya ada yang spiritualis. Ya. Nah. Oke, sudah. Habib ada pertanyaan lagi dengan Ki Sukma? Kita alhamdulillah. Ini juga kita alhamdulillah diterima nih sama Ki Sukma. Iya. Oh, pasti diterima lah. Saya nggak berani nolak zuriat Nabi. Nggak berani saya. Cucunya Nabi nggak berani saya nolak siapa gue. Masya Allah. Yang penting sehat semua Ki Sukma. Amin. Kita juga sehat semua. Amin, insya Allah. Sudah? Oke. Terima kasih banyak Ki Sukma. Sampai bertemu lagi di season selanjutnya. Tadi seperti saya bilang, saya ingin mengadakan live bersama lagi dan ada sahabat baru kita dari Buddha. Oke, siap. Oke, sahabat di rumah Feni Rama, saya bertiga di sini mohon pamit. Bila ada salah kata, ya sesungguhnya kami hanya manusia biasa. Salam bahagia dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.